menyelesaikan tugas penilaian akhir semester untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devin Nurmaidumi. Saya mahasiswa Universitas Nasional Cendana dari program studi administrasi bisnis kelas C. Latar belakang untuk makalah ini, sosiologi telah berkembang untuk waktu yang lama, tetapi hal ini merupakan ilmu yang masih cukup muda. Sejak manusia menyadari bahwa budaya dan peradaban, masyarakat manusia telah menciptakan sensasi sebagai masyarakat yang hidup. Awalnya, orang yang mempelajari masyarakat budaya hanya tertarik pada isu-isu menarik seperti kejahatan, perang, kekuatan besar, dan agama. Dari pemikiran dan evaluasi seperti itu, orang menghadapi filsafat sosial, di mana di sana orang hanya menjelaskan struktur sosial yang diinginkan atau secara sempurna dan harapan untuk bertahan hidup. Namun hal ini menciptakan perumusan nilai dan aturan yang harus diikuti setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat. Pemikiran tentang masyarakat secara bertahap mengambil bentuk ilmu pengetahuan yang kemudian disebut sosiologi. Ketika pertama kali muncul di benua Eropa, beberapa kekuatan pendorong utama dalam meningkatnya kesadaran akan kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Tidak seperti Eropa, sosiologi Amerika merupakan mesin bagi upaya untuk memperbaiki kondisi sosial manusia dan untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh kejahatan, prostitusi, pengangguran, kemiskinan, konflik, perang, dan masalah sosial lainnya. Menurut filsuf Prancis Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu sosial umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nama-nama seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Lester F. Ward, dan beberapa nama lain yang menonjol dalam perkembangan sosiologi Eropa dan Amerika. Sejak saat itu, sosiologi telah menyebar dari Eropa ke benua dan negara lain seperti Indonesia. Rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa saja dasar-dasar ilmu sosiologi, bagaimana proses terjadinya sebuah proses sosial dan interaksi sosial, apa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat, apa itu kebudayaan dan masyarakat, hal-hal apa saja yang membentuk suatu lembaga masyarakat, kemudian apa yang kemudian dimaksud dengan lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial, apa yang dimaksud dengan kekuasaan wewenang dan kepemimpinan dalam sosiologi, bagaimana terjadinya suatu perubahan sosial dan kebudayaan, apa saja masalah-masalah dan manfaat sosiologi, apa hubungan public speaking dengan sosiologi komunikasi, dan apa saja dampak pada sistem sosial budaya. Tujuan pembuatan makalah ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester. Juga ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan apa saja dasar-dasar ilmu sosiologi, memaparkan proses terjadinya sebuah proses sosial dan interaksi sosial, menjelaskan kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang keempat, menjelaskan apa itu kebudayaan dan masyarakat, menguraikan hal-hal apa saja yang membentuk suatu lembaga masyarakat, mendeskripsikan lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial, mengidentifikasi sosial, kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan dalam sosiologi, menguraikan proses terjadinya suatu perubahan sosial dan kebudayaan, mendeskripsikan apa saja masalah-masalah dan manfaat sosiologi, mengidentifikasi apa hubungan public speaking dengan sosiologi komunikasi, dan apa saja dampak pada sistem sosial budaya. Pada pembahasan ini kita mulai dengan pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban. Masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya.
Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingini atau yang cukup ideal. Dengan demikian, timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu kelompok masyarakat. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa, beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat. Berbeda dengan yang terjadi di Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang timbul oleh kejahatan, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Auguste Comte, seorang filsafat Prancis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Nama-nama seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Lester F. Ward, dan nama lainnya yang terus terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, ilmu sosiologi kemudian menyebar ke benua negara lainnya seperti Indonesia. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah: yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, dan yang keempat, sosiologi bersifat non-etnis. Manfaat ilmu-ilmu sosial dan hubungan antara ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi yaitu adanya suatu terminologi umum yang menyegerakan berbagai disiplin perilaku. Yang kedua, suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Yang ketiga, suatu pendekatan sistematis yang meniadakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungan internal antara bagian-bagian yang tidak dapat diteliti di luar konteks yang menyeluruh. Yang keempat, suatu sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah-masalah sosiologi dasar. Dan yang kelima, penelitian yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinan terjadinya suatu perubahan. Yang kedua, definisi sosiologi dan sifat-sifatnya. Definisi sosiologi menurut Paley sebagai berikut. Yang pertama, Petrim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari, yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Yang ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Dan yang kedua, Rocek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompoknya. Dan yang ketiga, Van Dorn dan C.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat labil. Selo Sumarjan dan Soleman Sumardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi dari sudut
sifat-sifat hakikatnya adalah yang pertama, ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi disiplin yang kategoris. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu yang murni dan bukan ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Dan yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang secara khusus dipelajari. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses timbal balik dari hubungan manusia di dalam suatu kelompok masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Metode-metode dalam sosiologi. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi, yang pertama metode kualitatif, yang kedua historis, yang ketiga komparatif, yang keempat metode studi kasus, dan yang kelima ada kuantitatif. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi dan para ahli sosiologi sering menggunakan lebih dari satu metode untuk menyelidiki objeknya. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada umumnya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pada waktu itu belum siap untuk dianggap cukup penting dari ilmu pengetahuan lainnya. Dengan timbulnya perguruan-perguruan tinggi yang memiliki kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang saat ini, maka sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan tinggi. Selanjutnya, proses sosial dan interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial merupakan hubungan yang sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya konteks sosial, dan yang kedua adalah adanya komunikasi. Konteks sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Yang pertama, antara orang perorangan, yang kedua antara orang perorangan dengan satu kelompok manusia dan sebaliknya, dan yang ketiga antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dengan yang berhadapan muka, misalnya orang yang berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Gilin, ada dua macam proses yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama, proses yang asosiatif atau proses of association yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus, yakni akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Proses yang disosiatif atau procession of dissociation yang mencakup dua hal. Yang pertama, persaingan, dan yang kedua, persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Kimball Young, bentuk-bentuk sosial ialah oposisi atau
proposition yang mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi atau differentiation menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Proses-proses yang asosiatif merupakan suatu usaha bersama antara satu orang dan kelompok masyarakat untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena adanya orientasi para individu terhadap kelompok atau in-group dan kelompok lainnya atau out-group. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua, akomodasi atau accommodation merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan fisik lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Bentuk-bentuk akomodasi terbagi atas coercion, kompromis, arbitration, mediation, conclusion, dan toleration, dan education. Proses disosiatif atau persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana masyarakat atau individu bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempengaruhi kekuasaan atau kekerasan atau ancaman yang terjadi. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu keadaan untuk saling menolong. Beberapa persatuan kelompok lainnya adalah setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah cukup erat. Yang keempat, berstruktur atau berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Tipe-tipe kelompok sosial. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria maupun ukuran, antara lain besar kecilnya suatu jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah berlangsungnya suatu kepentingan. Yang kelima, derajat organisasi, dan yang keenam adalah kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan juga tujuan. Kelompok sosial dipandang dari suatu sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan ataupun pekerjaan maupun kedudukan suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu secara sekaligus atau secara bersamaan. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi. Sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. In-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya. Kemudian out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group dapat merupakan suatu dasar sikap yang dinamakan entosentrisme.
Sikap entrorentis ini disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kemudian kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan perkenalan secara pribadi ataupun sifatnya juga tidak begitu lama. Dan yang kelima atau paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft ini adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan atau Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Yang keenam, formal group atau informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Namun, kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Yang menjadi dasar bagi pertemuannya yaitu kepentingan dan pengalaman yang sama. Membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok akupasional dan volunteer. Kelompok akupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Kelompok-kelompok sosial yang tidak terangkum. Yang pertama, kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama, halayak penonton atau pendengar yang formal atau formal audience, dan yang kedua adalah kelompok ekspresif yang telah direncanakan atau plain expressive group. Dan yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara, visual crowd. Terbagi atas tiga, yaitu kumpulan yang menyenangkan and convenient aggression. Yang kedua, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik atau panic crowds. Dan yang ketiga, atau kerumunan penonton atau spectator crowds. Dan yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. Lawless crowds ini terbagi atas dua, yaitu kerumunan yang bertindak emosional atau acting crowds, dan yang kedua atau kerumunan yang bersifat immoral atau immoral crowds. Public merupakan kelompok masyarakat yang sengaja dibentuk. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diaprakarasi oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran dan kedudukan sosial yang sesungguhnya juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam suatu kerumunan. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Masyarakat setempat, yaitu community, menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan status tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi suatu penduduk di luar batasan lainnya. Tiba-tiba masyarakat setempat dalam mengklasifikasi
menggunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu jumlah penduduk, yang kedua luas, kekayaan dan kepadatan penduduk, daerah pedalaman, yang ketiga fungsi-fungsi khusus dari suatu kelompok masyarakat setempat yang terdapat pada seluruh masyarakat. Yang keempat adalah organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kita masuk ke dalam unsur-unsur kebudayaan. Melville J. Scovitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama, alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang keempat kekuatan politik. Bronstilau atau Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai sekelilingnya. Dan yang kedua adalah organisasi ekonomi. Yang ketiga adalah alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat adalah organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Dan yang keenam, sistem pengetahuan. Gerak kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan dapat diolah oleh kepribadian kebudayaan masyarakat itu sendiri. Akulturasi merupakan suatu contoh gerak kebudayaan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like,